Ketika kita mendengar firman Tuhan yang penuh kasih karunia dan memberitakan Injil, kita tidak boleh menabur benih di tanah yang belum dibajak, di mana semak duri dan rumput duri telah tumbuh rapat dan terjerat dalam banyak hal. Kita harus terus-menerus menggarap hati kita yang keras. Sederhananya, kita harus membajaknya. Hanya ketika hati kita menjadi indah seperti tanah yang baik, kita dapat menghasilkan buah yang indah, 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat. Mari kita lihat Matius pasal 9 ayat 18 bersama-sama. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Pada zaman Yesus, kebanyakan orang menganggap dia hanya sebagai anak tukang kayu, atau sebagai seorang manusia dengan status rendah. Namun, perempuan ini sangat percaya dalam hatinya bahwa Yesus dapat melakukan segalanya, dan berpikir, "Jika aku hanya menyentuh jubahnya, aku akan sembuh." Meskipun setiap orang memiliki penampilan luar yang sama sebagai manusia, di dunia yang tidak terlihat, mereka masing-masing memiliki tingkat iman yang berbeda. Mengetahui hati perempuan yang diam-diam menyentuh jubahnya, Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ketika kita semua memiliki hati seperti perempuan yang menyentuh jubah Yesus, bukankah kita dapat menghasilkan buah yang indah, 100 kali lipat atau bahkan 1000 kali lipat? Hal ini dapat dilihat sebagai benih yang jatuh di tanah yang baik. Mari kita lanjutkan dengan ayat 23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Hati orang-orang ini seperti tanah yang benar-benar baik. Siapapun dapat melakukan tindakan yang sama, tetapi hal pentingnya adalah ini. Dengan pola pikir apa mereka melakukan tindakan seperti itu? Di ayat ini, 2 orang buta berseru-seru, "Tolong buka mata kami." Siapapun bisa berteriak seperti itu, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah iman dan hati yang mereka miliki. Tidak ada keraguan di dalam hati mereka. Sama sekali tidak ada kerusakan atau kesalahan dalam iman mereka terhadap Kristus. Karena itu, ketika Yesus berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu," mata mereka terbuka. Mulai sekarang, kita juga harus memiliki hati seperti itu. Hati yang dapat dijawab. Saya berharap bahwa kalian dan saya dapat menyingkirkan duri dalam hati kita dan membuat hati kita indah seperti tanah yang baik, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang indah, 100 atau 1000 kali lipat.